Kenali nih, Prayogo Pangestu, orang paling tajir di Indonesia saat ini, sekaligus juga menjadi orang terkaya di dunia nomor 22 versi majalah Forbes. Kekayaannya telah mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Ya ibarat kata, 7 turunan juga hartanya nggak bakalan habis. Kekayaannya ia dapat berasal dari bisnis kayu, sektor petrokimia, sampai tambang batu bara. Ya bisa dibilang kekayaannya itu didapat dari hasil mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kalian tahu kan betapa gurihnya bisnis batubara itu? Bahkan tahun lalu 2023, Prayogo Pangestu ini disebut sebagai salah satu bilioner dunia yang kekayaannya meningkat paling drastis. Dilihat dari 48 billion US dollar ke 53 billion US dollar di bawah Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos. But don't get me wrong, di sini saya tidak bermaksud untuk mempermasalahkan harta kekayaannya dia atau dia mendapatkan kekayaan dari mana. Di sini saya hanya ingin menyadarkan kita semua bahwa ada sebuah ironi besar yang terjadi di bangsa ini. Ironisnya ini nih, kalian perhatikan, ini adalah sumber data dari BPS tahun 2024 ya. Dan di sini menunjukkan bahwa ternyata negara sebesar Indonesia, negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, yang sangat luar biasa, ternyata sumber pendapatan negara terbesarnya bukan didapatkan dari sumber daya alamnya, melainkan dari pajak rakyatnya. Dan kalian perhatikan ini nih, tarat, lihat. Pendapatan negara mayoritas dari pajak, teman-teman. Jadi dari pajak dapat 2.309,9 triliun rupiah. Artinya pendapatan negara terbesar 82,4%. Dan kalian perhatikan juga di sini dari sumber daya alam ya, itu cuma dapat 207,7 triliun doang, yang artinya cuma 7,4%. Kemudian dari BUMN cuma 85,8 triliun. Pendapatannya segitu ya, alias 3,1%. Kemudian dari Badan Pelayanan Umum 83,4 triliun, alias 3,09%. Kemudian dari bukan pajak lainnya ya, lain-lain nih, 115,1 triliun, artinya 4,1%. Yang harusnya menjadi pertanyaan kita semua sekarang adalah hasil dari sumber daya alam Indonesia ini perginya kemana gitu? Keuntungan yang didapat bagi bangsa ini apa gitu? Masa sih cuma segitu? Sekarang kalian paham kan kenapa selama ini rakyat terus yang ditekan, rakyat terus yang dicekik, rakyat terus yang dikejar-kejar pajak? Melihat fakta ini, sebagai rakyat, kita berhak banget marah kepada pemerintah apabila pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena lihat, pendapatan terbesar negara itu didapat dari pajak rakyat. Dari kita, dari rakyat. Mereka para pejabat digaji oleh kita, oleh rakyat. Masa kita nggak boleh marah sama pemerintah? Masa kita nggak boleh mengkritik pemerintah?